Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan belajar terkait dengan bagaimana cara menggunakan akses token dan refresh token di React.js. Ini merupakan pertanyaan dari teman-teman. Nah, ada yang bertanya bagaimana cara menggunakan akses token dan refresh token. Apa aja agenda yang akan kita pelajari? Kita akan belajar apa itu akses token dan refresh token. Kemudian konsep dasarnya, kemudian kita akan coba integrasikan dengan Axios di React.js. Akses token. Akses token adalah jenis token yang digunakan dalam REST API untuk memberikan akses sementara kepada pengguna atau aplikasi agar dapat berinteraksi dengan sumber daya atau layanan yang dilindungi. Token ini biasanya dikeluarkan oleh server autentikasi setelah pengguna berhasil masuk atau aplikasi berhasil diautentikasi. Akses token berisi informasi tentang hak akses yang diberikan kepada pengguna atau aplikasi, seperti waktu kadaluarsa, skop lingkup akses, dan identitas pengguna. Token ini harus dikirimkan bersama setiap permintaan API yang memerlukan otorisasi, biasanya dalam header permintaan. Kenapa token penting? Yang pertama, untuk keamanan. Token, terutama akses token, memastikan bahwa hanya pengguna atau aplikasi yang terautentikasi yang dapat mengakses data atau layanan tertentu. Token ini biasanya dibuat menggunakan algoritma yang sulit untuk dipalsukan, sehingga menambah lapisan keamanan tambahan. Kemudian, stateless. Token bersifat stateless, artinya mereka membawa informasi autentikasi dalam dirinya sendiri. Server tidak perlu menyimpan status pengguna atau sesi pengguna yang membuat manajemen skalabilitas menjadi lebih mudah. Kemudian, skalabilitas. Dengan menggunakan token, server tidak perlu memelihara sesi pengguna. Ini mengurangi beban pada server, terutama jika aplikasi memiliki banyak pengguna, sehingga meningkatkan kinerja dan skalabilitas sistem. Pemakaian lintas platform. Token dapat dengan mudah digunakan di berbagai platform dan perangkat. Sebagai contoh, token diterbitkan oleh server dapat digunakan oleh aplikasi mobile, web, layanan lain yang memerlukan akses ke API. Kemudian, waktu kadaluarsa. Token memiliki masa waktu berlaku yang terbatas. Berarti bahwa token yang sudah kadaluarsa tidak dapat digunakan untuk mengakses API. Ini membantu mengurangi resiko akses yang tidak sah jika token bocor atau dicuri. Kemudian flexible access control. Token dapat dikonfigurasi untuk memberikan berbagai tingkat akses. Seperti contohnya dalam suatu API, token dapat diberikan hak akses hanya untuk membaca data atau juga untuk mengubah data tergantung pada kebutuhan aplikasi. Refresh token. Jadi selain akses token, ada juga yang disebut dengan refresh token. Refresh token adalah jenis token yang digunakan dalam sistem autentikasi dan otorisasi REST API untuk memperpanjang masa akses tanpa perlu mengulangi proses login pengguna. Refresh token umumnya digunakan bersama dengan akses token. Kenapa refresh token dibutuhkan? Yang pertama, untuk keamanan. Refresh token membantu meningkatkan keamanan dengan mengurangi resiko eksploitasi akses token yang dicuri. Akses token biasanya memiliki masa berlaku yang singkat, sehingga jika token tersebut dicuri, dampaknya terbatas. Dengan menggunakan refresh token, akses token dapat diperbaharui tanpa perlu pengguna login ulang secara terus-menerus. Pengalaman pengguna yang lebih baik. Refresh token memungkinkan pengguna untuk tetap terautentikasi dalam jangka waktu yang lebih lama, tanpa perlu sering-sering login. Ini meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pengguna, terutama untuk aplikasi yang digunakan secara rutin. Manajemen sesi yang efisien. Refresh token memungkinkan server untuk menjaga sesi pengguna tetap aktif tanpa perlu menyimpan banyak informasi sesi di server. Hal ini membantu dalam mengelola skalabilitas dan performa aplikasi yang lebih baik. Kontrol akses yang lebih granular. Dengan menggunakan refresh token, server dapat memperbaharui akses token dengan hak akses yang diperbaharui atau diubah sesuai dengan kebutuhan.
Ini memberikan fleksibilitas dalam mengelola dan mengontrol akses pengguna ke berbagai sumber daya. Kemudian, mitigasi terhadap kelemahan token. Karena akses token memiliki masa berlaku yang pendek, refresh token membantu dalam mengurangi resiko yang terkait dengan kelemahan token jangka panjang. Jika refresh token dicuri, pelaku masih perlu mengetahui kredensial atau metode lain untuk mendapatkan akses token yang valid. Kenapa konsep akses token? Pertama, kita dari sisi fungsi ya. Akses token digunakan untuk memberikan akses sementara kepada pengguna atau aplikasi untuk mengakses sumber daya atau layanan yang dilindungi. Cara kerjanya, pertama, akan dilakukan autentikasi. Pengguna atau aplikasi mengirim kredensial mereka ke server autentikasi. Kemudian, si server akan memberikan respon dengan menerbitkan token. Jika kredensial valid, server autentikasi mengeluarkan akses token. Akses sumber daya, jadi kalau misalkan token sudah valid, nah jadi bisa mengakses sumber daya. Akses token disertakan dalam setiap permintaan API untuk mengakses sumber daya yang dilindungi. Kemudian verifikasi token. Server API memverifikasi akses token untuk memastikan keabsahannya. Akses diberikan jika token valid, akses sumber daya diberikan. Ini flow atau cara kerja dari akses token. Nah, karakteristik dari akses token, masa berlaku akses token biasanya pendek, berupa beberapa menit hingga beberapa jam saja. Kemudian konsep refresh token. Nah, dari sisi fungsi, refresh token digunakan untuk memperbaharui akses token tanpa perlu mengulangi proses login pengguna. Cara kerjanya hampir mirip dengan akses token. Ada penerbitan bersama. Ketika server autentikasi mengeluarkan akses token, ia juga mengeluarkan refresh token. Bedanya hanya tanggal atau waktu expirednya ya. Penggunaan akses token, pengguna atau aplikasi menggunakan akses token untuk mengakses sumber daya sehingga masa berlakunya habis. Kemudian akan memperoleh token baru setelah akses token kadaluarsa. Pengguna atau aplikasi mengirimkan refresh token ke server autentikasi. Kemudian ada penerbitan akses token yang baru. Server autentikasi memverifikasi refresh token dan mengeluarkan akses token yang baru. Kemudian kontrol sesi. Proses ini memungkinkan sesi pengguna tetap aktif tanpa perlu login ulang. Nah, karakteristiknya refresh token memiliki masa berlaku yang lebih panjang, berhari-hari hingga berbulan-bulan. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba implementasikan pada Node.js dan React.js. Silakan teman-teman buka Visual Studio Code-nya. Pastikan teman-teman sudah membuat folder dan membukanya seperti ini. Saya sudah membuatnya dengan nama full stack node ya. Kemudian kita akan buka terminalnya dengan menekan Ctrl J. Kita akan membuat directory untuk backend. Kemudian kita akan masuk ke directory backend. Nah, pastikan teman-teman sudah menginstal Node.js. Saya sudah menginstal Node.js versi 22.11. Kemudian kita akan gunakan inisiasi projectnya npm init min-y seperti ini. Kemudian kita akan install beberapa kebutuhan di dummy backend ini. Kita akan menginstal body parser, kemudian JSON server sebagai dummy datanya, dan JSON web token ini untuk generate tokennya. Kita install. Oke, kemudian kita akan menginstal juga secara development untuk NodeMon. Oke, kita besarkan. Ini sudah, kita bisa close. Nah, sidebar-nya kita bisa buka. Ini sudah ada backend dan masih belum ada ya data lainnya. Teman-teman bisa buka packet.json. Nah, kita akan definisikan dulu ini type-nya. Kita akan gunakan modul ya. Nah, kita gunakan modul. Jadi ekspor importnya nanti menggunakan modul ES6. Kemudian kita akan tambahkan juga di sini untuk menjalankannya. Kita akan tambahkan start. Kita untuk start menggunakan node, kemudian
nanti kita akan buat file server.js. Kemudian kita juga akan menjalankan mode development. Nah, development ini kita akan gunakan npx nodemon server.js. Nah, seperti ini. Kita bisa close. Selanjutnya, kita akan membuat dummy data. Kita buat file baru di dalam backend db.json. Nah, dalam db.json kita akan buat data yang pertama adalah users. Nah, users ini sebuah array. Misalkan kita akan buat dummy data. Nih, misalkan ini kita ganti dengan kode ya. Selanjutnya kita akan buatkan di sini untuk personal data. Nah, personal data ini kita sampel aja satu ya. Ini kita isi dengan data seperti ini. Oke, ini bisa kita close. Kemudian kita akan buat file server.js. Nah, dalam server.js kita akan konfigurasi contoh REST API dummy-nya. Kita akan import JSON server. Kita akan ambil dari JSON server. Kemudian kita akan import JWT. Kita akan ambil dari JSON Web Token. Selanjutnya kita akan buat server dan juga router dari defaultnya ya. Saya akan definisikan dulu untuk key-nya. Nanti kita gunakan untuk generate tokennya. Ini 5 menit. Kita kasih tambahan dikit supaya nanti gak cepat expired ya. Kemudian saya akan tambahkan middleware-nya. Sini. Nah, selanjutnya kita akan buatkan sebuah function untuk create token. Kemudian kita buat juga untuk verify tokennya. Untuk mengecek tokennya. Nah, fungsi-fungsinya seperti ini. Kita akan buat untuk login. Nah, untuk login kita bisa gunakan server, metodenya post. Kita gunakan metodenya post. Nah, seperti ini. Kita akan ambil kiriman dari user, dari body usernya, username dan password. Kemudian kita akan cek username dan password ini dari dummy datanya. Kalau misalkan ada usernya, kita akan kirimkan token. Kalau tidak, kita akan kirimkan pesan invalid credential. Kemudian kita akan buatkan juga untuk refresh token. Nah, refresh token kita akan buat hampir mirip dengan access token, hanya yang menjadi validasinya adalah sebuah authorization seperti ini. Selanjutnya kita akan tambahkan try pengecekan. Kita akan verifikasi dulu tokennya valid atau tidak. Kalau misalkan valid, kita akan buatkan akses token dan refresh token yang baru. Nah, kemudian kita akan kirimkan akses token dan refresh token yang baru ke user. Nah, kalau misalkan gagal, kita akan kirimkan pesan invalid refresh token. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan buat middleware. Nah, middleware ini untuk mengecek. Jadi semua yang berada setelahnya itu harus melampirkan akses token. Nah, kita akan buat seperti ini. Nah, di dalamnya kita cek dulu. Apakah dia menggunakan URL untuk login atau refresh. Nah, kalau misalkan iya, kita akan abaikan. Tidak perlu ngecek tokennya ya. Nah, kalau tidak, kita akan ambil token yang dikirimkan. Kita akan cek jika tokennya ada. Nah,
dan else-nya. Nah, kalau misalkan ada, kita akan ini ada else-nya juga. Kita akan kasih next. Seperti ini ya. Kalau misalkan dia tokennya ada, kita akan cek sebuah try cat di sini. Kita akan try, kemudian kita verifikasi tokennya. Kemudian kita akan cek kalau misalkan dia tidak valid, kita akan kasih pesan 401 invalid. Kemudian kita akan tambahkan catch kalau misalkan ada error ketika diverifikasi. Ini kalau misalkan dia memang tokennya tidak dilampirkan, kita juga akan kasih pesan missing token. Nah, seperti ini. Ini untuk middleware memverifikasi tokennya ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat personal data. Nah, ini untuk akses personal data. Ini untuk mengambil semua personal data. Kemudian kita juga akan buat personal data by ID. Nah, ini untuk personal data tapi ID tertentu saja. Selanjutnya kita akan create personal data. Nah, ini untuk create personal datanya. Selanjutnya kita akan buat untuk update. Kita gunakan metode put. Nah, ini personal datanya. Kita gunakan endpoint personal data. Kita ambil kiriman dari user. Selanjutnya kita buat untuk delete personal data. Kita buat delete-nya. Nah, ini juga hampir sama dengan update. Hanya action-nya aja ini remove. Kalau ini assign ya. Selanjutnya kita akan jalankan ke dalam middleware routernya. Nah, routernya dan kita akan run backend-nya ini di port 3000. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan coba jalankan. Kita tekan Ctrl J. Nah, kita akan clear screen, npm run dev. Oke, ini sudah jalan ya, server running. Nah, untuk ngetesnya kita akan menggunakan satu ekstensi. Nah, namanya ini ya, HTTP YAK. Nah, ini bisa membantu untuk proses pengecekan REST API. Kita akan buka. Saya akan buat file baru test.http. Jadi kita untuk ngetes HTTP-nya. Yang pertama akan kita lakukan adalah mengetes apakah login kita berhasil atau tidak. Kita akan cek login. Nah, metodenya adalah post. Endpoint-nya http:// localhost, portnya adalah 3000. Kemudian endpoint-nya out dan login. Nah, yang dikirimkan ini berupa JSON. Kita akan kirimkan JSON dan kita akan kirimkan contoh JSON datanya. Nah, seperti ini. Kita akan coba send. Oke, akses token, refresh token sudah bisa kita dapatkan. Nah, ini akan kita coba ambil. Kita minimize sedikit ya. Ini kita akan ambil untuk akses token. Kita copy. Kemudian kita akan simpan di bagian atas sebagai variabel. Add. Akses token ini, kemudian refresh tokennya kita ambil juga sampai sini. Oke, kita tambahkan di sini add refresh token. Kita buat sampai sini. Kita save. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk refresh token.
Nah, refresh token kita tinggal buatan lagi endpoint seperti ini. Ini refresh ini menggunakan metode post yang sama ya. Kita gunakan refresh, kontennya adalah JSON dan yang kita kirimkan adalah body outnya seperti ini, out barrier. Oke, kita akan coba jalankan, kita send. Nah, refresh tokennya sudah jalan ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk get personal data. Get personal data, kalau misalkan kita tidak melampirkan token, harusnya ini akan error ya, seperti ini. Kalau misalkan kita send, tuh unauthorized ya, tidak ada token, dia nggak mau. Tapi kalau misalkan kita lampirkan tokennya, kita send, nah baru dia mereturnkan data. Kemudian kita juga akan duplicate ini untuk get by ID. Tinggal tambahkan ID aja ya. Nih, bedanya ini ada ID-nya. Kita coba send. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian kita akan coba create new personal data. Nah, create new metodenya post. Endpointnya personal data, isinya JSON, kita harus melampirkan token. Dan ini isinya. Kita bisa send. Nah, ini sudah kebentuk ya. Ini kalau misalkan kita send lagi, sudah ada 2. Selanjutnya, kita akan buat update by ID. Update. Kita tinggal tambahkan ke sini update-nya. Nah, misalkan ID 1, kita lampirkan authorization-nya, kemudian header-nya kita gunakan JSON. Nah, yang akan kita update ID 1 asalnya John Doe. Nah, kita send. Nah, sudah berubah. Kalau misalkan kita get all, nah ini sudah update ya. Selanjutnya kita akan coba untuk delete. Delete ini mirip dengan update, hanya tidak perlu datanya saja. Nah, seperti ini. Kita gunakan endpointnya 4, harusnya tidak ketemu ya. Tuh, delete-nya successful, tapi padahal datanya tidak ada. Kalau misalkan kita kasih 3, kita send, ini successful juga. Kalau misalkan kita get lagi, ini sudah tinggal 1, udah dihapus ya, yang 3 yang ini. Ini kita send, kita get, ini udah muncul lagi. Oke, untuk backend-nya ini sudah selesai. Kita akan membuat untuk front end-nya. Kita akan close bagian yang tidak kita gunakan. Kita buka lagi terminalnya. Nah, bagian yang ini kita biarkan terbuka. Kita tambahkan terminal baru seperti ini. Nah, sebelumnya kita sudah memiliki backend. Sekarang kita akan membuat front end. mkdir. Kita akan buat front end. Jadi kalau misalkan kita list, ini ada 2 ya, back end dan front end. Kita akan masuk ke front end. Nah, seperti ini. Nah, di front end kita akan buat project React menggunakan Vite. Nah, teman-teman bisa lihat di situs resminya. Saya akan percepat. npm create with latest. Kita akan create. Nah, kita membuat projectnya di folder saat ini, berarti kita tinggal tambahkan dot seperti ini. Projectnya adalah React, tipenya adalah JavaScript. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal npm install. Oke, kita akan jalankan npm run dev. Nah, ini sudah jalan, kita akan tekan Ctrl dan klik. Nah, ini sudah jalan ya. Kita akan kecilkan. Nah, di bagian sini kita bisa buka. Ada front end. Bagian app kita coba sederhanakan. Ini kita hapus. Kita ganti dengan heading 1 dan hello world. Oke, bagian yang tidak dipakai kita akan hapus. Ini, kemudian ini, dan ini.
Kita save. Sekarang kita bisa lihat tuh, hello world-nya sudah muncul. Selanjutnya kita akan membuat config untuk Axios. Nah, sebelumnya kita belum install, kita akan install terlebih dahulu untuk Axios-nya. Teman-teman bisa buka lagi terminalnya. Ini mau di close ataupun mau ditambahkan juga boleh ya. Kalau mau ditambahkan, teman-teman tinggal klik plusnya di sini. Nah, kemudian tambahkan front end. Nah, tinggal kita gunakan npm install. Kita membutuhkan dua buah dependensi, yaitu Axios dan React Secure Storage. Nah, ini kita install. Oke, ini sudah. Kalau sudah, kita bisa close. Close-nya bisa dengan ini ya. Nah, yang sedang sekarang aktif adalah yang ini. Ini bisa kita hapus. Oke, yang lainnya kita close, biarkan. Selanjutnya kita akan buat file di dalam src. Nama filenya adalah axios config.js. Nah, kita buat di sini. Nah, pertama kita akan import dulu, import Axios, kita ambil dari Axios. Kemudian kita akan import secure storage-nya. Nah, selanjutnya kita akan buat sebuah base URL. Nah, base URL kita tadi HTTP localhost portnya 3000 ya. Nah, selanjutnya kita akan definisikan base URL di Axios-nya. Nah, kita akan ambil Axios, create base URL-nya kita definisikan. Selanjutnya kita akan buat sebuah logic untuk refresh out logic. Nah, refresh out logic kita bisa buat dengan arrow function seperti ini. Kita akan turunkan. Pertama, kita akan buat try catch. Kita akan ambil dulu untuk secure storage dari refresh tokennya. Ini kita akan simpan di local storage seperti ini. Kemudian kita ketika refresh kita akan langsung menggunakan Axios-nya. Jadi kita langsung respond, kemudian post. Nah, kita langsung seperti ini. Nah, postnya ini kita akan kirimkan base URL. Kita akan tambahkan out dan refresh. Nah, selanjutnya kita akan kasih objek kosong karena di sini adalah objek yang dikirimkan. Selanjutnya kita tinggal tambahkan tokennya ke sini. Nah, seperti ini barrier. Refresh token yang dari atas kita tambahkan ke sini. Nah, selanjutnya ketika nanti respon sudah ada, kita ekstrak, kita destructuring. Nah, ini kita destructuring akan menerima akses token dan refresh token. Nah, selanjutnya tinggal kita tambahkan saja ke sini. Kita tambahkan, kemudian kita tambahkan ke headernya. Ketika terjadi penolakan dan gagal, artinya expired, kita tambahkan ke headernya authorization dari hasil refreshnya. Selanjutnya kita akan tambahkan catch. Nah, catch ini ketika terjadi gagal refresh, bisa jadi sudah expired. Nah, ketika expired kita akan clear tokennya supaya kita masuk ke mode login. Nah, jadi ketika nanti clear, kita akan redirect ke home directory. Kemudian kita akan kasih responnya return dengan promise reject. Nah, ini untuk logic refresh tokennya ini masih error karena belum kita gunakan. Nah, selanjutnya kita akan menempelkan header ke Axios supaya setiap kali
kita menggunakan Axios, headernya sudah dilampirkan aksesnya ya, akses tokennya. Kita akan intercept request seperti ini. Nah, nanti ada request. Nah, request, kemudian kita gunakan arrow function. Nah, kita akan lampirkan akses tokennya. Akses tokennya kita lampirkan. Kita akan cek jika tokennya ada. Nah, baru kita akan tambahkan token ke header. Nah, request, header. Nah, kalau misalkan tidak, kita akan returnkan requestnya. Ini kita tutup dan titik koma. Oke. Selanjutnya ketika terjadi intercept atau ketika gagal ya, kita akan ambil API interceptor respond. Kalau ini kan request, ini yang responnya. Nah, response kita akan tutup dulu titik koma. Nah, di dalamnya kita buat dulu untuk response. Nah, kita buat sebuah asinkronus. Nah, kita akan buat dulu jika dia error, maka kita akan original requestnya kita panggil. Nah, kemudian kita cek dengan retry-nya. Message-nya 401, kemudian original request tidak sama. Nah, baru kita akan kasih original request, isinya retry. Setelahnya baru kita akan await refresh logiknya dari original request. Setelahnya kita masukkan ke API untuk original requestnya. Kemudian kalau misalkan gagal, kita akan returnkan promise reject error. Nah, selanjutnya kita di sini tinggal export default API. Nah, ini untuk best practice menggunakan access token dan refresh token ya, menggunakan Axios dan React Secure Storage. Nah, selanjutnya kita akan buat komponen. Di sini saya akan buat folder komponen. Kemudian di dalamnya saya akan buat file login.jsx. Nah, dalam login kita akan buat React snippet. Nah, ini tidak kita pakai, bisa kita hapus importnya ya. Nah, di bagian login pertama kita akan buat state. Nah, state-nya ini untuk username dan password. Kita buat state seperti ini, kita import state-nya dari React seperti ini. Selanjutnya kita juga akan buat state untuk errornya. Nah, seperti ini, defaultnya kosong. Kemudian kita akan tambahkan untuk handle change ketika terjadi perubahan. Kita akan ambil handle change seperti ini. Kemudian kita akan buat juga untuk handle submit. Jadi ketika ada action submit nanti akan kita tangani juga. Nah, untuk handle submit default eventnya kita akan prevent default. Kemudian kita akan buat sebuah try catch. Nah, respon kita akan kasih ke akses out-nya ya, ke post untuk login. Selanjutnya ketika postnya kita kirimkan, kita akan lampirkan datanya. Nah, dapat akses token refresh tokennya, kita simpan ke local storage. Nah, ini storage-nya harus kita import local storage-nya. Kita import local storage-nya. Kemudian Axios-nya juga kita akan import. Ini ke API yang ini ya.
kita definisikan, kemudian kita akan definisikan sebagai on login ini ya. Kita panggil on login. Nah, on loginnya kita harus definisikan dulu ya. Kita tambahkan catch dulu. Nah, ini error. Selanjutnya kita akan panggil ke sini. On loginnya kita definisikan dulu ya. On login kita jadikan sebagai prop di sini. Nah, on login. Nah, ini harus kita definisikan sebagai prop. Sini on loginnya. Ini sebuah objek kosong. Nah, sekarang on loginnya sudah masuk ya. Nah, tinggal kita gunakan untuk div-nya. Ini saya akan gunakan JSX. Saya akan gunakan div. Nah, dalam div kita akan kasih heading 2 untuk login. Nah, selanjutnya kita akan buat form untuk handle. Ini saya akan buat form. Ini kita akan handle on submit-nya. Selanjutnya kita akan handle untuk input username. Nah, seperti ini. Dan kita juga akan handle untuk input password. Nah, kemudian kita submit dengan login formnya seperti ini. Kalau misalkan ada error, kita akan munculkan pesan errornya ya. Kita tambahkan ke sini. Oke, ini untuk login. Selanjutnya kita akan buat personal data. Kita buat file personal data.csx. Nah, di personal data kita akan definisikan komponen @afce personal data. Ini bisa kita hapus. Kita akan ganti dengan axios dan juga use effect. Nah, selanjutnya personal datanya kita akan buatkan state-nya. Kita buat state-nya. Kemudian kita buat untuk new personal data. Nah, ada ID, name, email. Kemudian kita akan edit mode-nya. Kita tambahkan sini. Kemudian edit datanya juga kita tambahkan ke sini. Nah, selanjutnya kita akan patching data. Nah, patching data ini untuk mendapatkan data dari API. Kita akan patching data. Nah, patching data ini kita bisa gunakan try catch. Try-nya kita gunakan Axios. Nah, Axiosnya gunakan API, personal data endpoint-nya. Respond datanya kita masukkan. Nah, catch-nya errornya kita console log aja lah seperti ini ya. Kita buat sederhana. Kemudian kita tinggal tambahkan use effect untuk patch datanya supaya ketika di load dia langsung muncul ya. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan untuk handle change. Handle change ini ketika ada perubahan kita tambahkan handle change-nya ke sini. Nah, kita definisikan dulu name dan value-nya dari target. Selanjutnya, ketika dia edit mode, kita akan tambahkan. Jika dia modenya edit, maka kita akan ambil ID-nya dan kita convert menjadi integer value-nya ya. Kemudian else-nya, kalau misalkan dia bukan edit mode, maka kita
insert mode. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan tambahkan lagi untuk handle submit. Nah, ini kita buat untuk handle submit. Nah, handle submit kita prevent defaultnya kita hilangkan. Kita buat try catch. Ini juga sama. Kita buat mode dulu. If mode. Nah, kalau misalkan benar, kita akan put untuk update ya. Nah, ini kalau misalkan edit mode. Nah, untuk else-nya, selain edit mode, berarti ini insert mode. Kita akan gunakan post. Kita gunakan post dan kita reset setelahnya. Kosongkan lagi. Setelah itu, kita load ulang datanya, kita lakukan patch data. Nah, kalau misalkan error, kita akan console log aja error ya, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan handle edit. Handle edit ini untuk proses edit. Handle edit cuman edit mode-nya dibikin true, datanya kita tinggal set masukkan ke dalam data. Oke, kemudian untuk handle delete kita buat juga untuk proses delete-nya. Handle delete. Nah, di handle delete kita gunakan try catch kembali. Kita akan delete berdasarkan ID tertentu, kemudian kita load ulang datanya. Kemudian catch-nya kita akan console errornya. Oke, return-nya sekarang kita akan buat. Kita buat JSX. Kita definisikan div-nya. Kita buat heading 1 untuk personal data. Selanjutnya kita akan buat untuk load datanya. Jadi di bagian atas ini untuk mengetahui datanya. Nah, kita buat seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan buat form untuk handle submit-nya. Kita panggil juga. Kita tambahkan untuk input. Yang pertama untuk ID. Kemudian yang kedua untuk name. Kita tambahkan ke sini. Yang ketiga ini untuk email. Kita tambahkan untuk email. Selanjutnya kita tambahkan untuk buttonnya. Kita tambahkan untuk buttonnya ke sini. Oke, kita tinggal export default. Kita coba scroll ke atas. Lihat, nah ini catch-nya kita tidak pakai catch ya. Kita hanya menggunakan API dan use effect. Ini bisa kita save. Nah, selanjutnya kita akan buka yang app.jsx. Nah, app.jsx ini kita akan tambahkan beberapa state. Kita panggil use state-nya ke sini. Selanjutnya kita gunakan use effect untuk mengecek tokennya ada atau belum. Nah, use effect-nya kita akan panggil juga use effect. Ini secure local storage-nya kita juga akan panggil. Oke, kemudian kita akan panggil juga untuk personal datanya ya. Kita akan buat untuk handle login. Handle login, kemudian kita buat handle logout. Nah, selanjutnya kita tinggal tambahkan di div-nya. Nah, div-nya kita akan ganti. Tadinya fragment, kita ganti dengan div. Nah, kemudian kita buatkan heading 1. Ini heading 1. Kemudian kita akan cek dia ada nggak loginnya. Nah, kalau tidak, kita akan buatkan JSX
Untuk handle loginnya kita panggil. Nah, handle login ini harus kita tutup ya. Nah, seperti ini. Personal datanya harus kita import. Kita import, loginnya juga kita import. Loginnya kita import. Oke, ini untuk datanya sudah kita siapkan. Selanjutnya kita akan tambahkan CSS-nya. Nah, CSS-nya ini teman-teman bisa ambil nanti contohnya di kolom deskripsi. Ini hanya sebuah gambaran aja. Kita hanya nambahkan error, kemudian button, ya seperti itu. Sekarang kita buka. Nah, ini ada item, kita bisa hapus yang index.css-nya. Ini bisa kita delete, kita save. Nah, sekarang sudah muncul ya. Nah, ini kita coba kurangi. Tadi kan kita memiliki backend yang refresh tokennya kita kasih 3 menit. Kita kasih 3 menit. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini dia otomatis nge-refresh ya. Ini juga otomatis nge-refresh. Kita akan coba passwordnya. Tadi kita lihat di sini ada DB. Kita ambil John Doe 123456. Kita masuk 123456. Kita login. Nah, ini ya data yang tadi kita punya. Kita bisa inspect konsol. Nah, ini sudah masuk ke refresh token ya. Masuk ke refresh token, dia akan menghilangkan yang sebelumnya dan mengganti dengan yang baru. Jadi kalau misalkan kita edit lagi, kita update, ini masih jalan ya. Misalkan kita kasih di sini 5 kode XX dan emailnya sembarang misalkan. Ini tetap jalan karena ini sudah ke mode refresh token. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penggunaan access token dan refresh token di React.js dan Axios. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.